Kisah ini menceritakan tentang pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menceritakan bahwa ada 7 pintu neraka. Teruntuk siapa sajakah pintu-pintu tersebut? Baiknya tonton video ini sampai habis, agar kita semua paham teruntuk siapa sajakah pintu-pintu neraka tersebut Allah persiapkan. Dan semoga kita bukan salah satunya termasuk kategori orang tersebut. Dan semoga kita selalu Allah selamatkan agar kita tidak masuk salah satu pintu neraka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari admin di channel YouTube Belajar Islam Al-Quran dan Hadis. Semoga video-video dari channel ini dapat memberikan pelajaran buat kita semua, umumnya buat penonton channel ini. Dan khususnya semoga admin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Alangkah baiknya sebelum menonton video ini, bantu admin dengan cara like, follow, komen, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan menonton video-video dari admin selanjutnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika didatangi oleh Malaikat Jibril yang akan menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai neraka dan pintu-pintunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta Malaikat Jibril untuk menyebutkan golongan umat yang kelak akan melewati pintu-pintu itu. Wahai Jibril, siapakah yang akan menempati pintu pertama? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu pertama dinamakan Hawiyah, yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir, jawab Malaikat Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih. Lalu siapakah yang akan melewati pintu kedua? Tanya Rasul kembali. Pintu kedua dinamakan Jahim, yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin, jelas Malaikat Jibril. Bagaimana dengan pintu ketiga? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali. Pintu ketiga dinamakan Sakar, yang diperuntukkan bagi kaum Sobiin atau kaum penyembah api, jawab Malaikat Jibril. Selanjutnya pintu keempat untuk siapa? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu keempat dinamakan Lada, untuk iblis dan pengikutnya, jawab Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam sejenak. Ia berharap tidak ada satu pintu neraka yang diperuntukkan bagi umatnya. Kemudian pintu kelima dan keenam untuk siapa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu kelima dinamakan Hutomah, diperuntukkan bagi Yahudi. Sedangkan pintu keenam dinamakan Sair untuk kaum kafir, jelas Malaikat Jibril. Wahai Jibril, sekarang ceritakanlah kepadaku tentang pintu neraka yang ketujuh itu. Pinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, Malaikat Jibril sejenak diam seperti ragu hendak menceritakannya. Akan tapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mendesaknya, maka Malaikat Jibril tak kuasa menolaknya. Ya Rasulullah, pintu ketujuh itu diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal dunia sebelum mengucapkan tobat, jelas Malaikat Jibril yang sedikit ketakutan. Gitu mendengar penjelasan yang terakhir ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung pingsan seketika itu juga. Beliau tak menyangka bahwa umatnya pun disediakan tempat di neraka. Setelah sadar dari pingsannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tampak sedih sekali. Beliau tidak dapat menahan air matanya yang mengalir deras. Wahai Jibril, aku sangat sedih sekali mendengar penjelasanmu. Apakah ada umatku nanti yang akan masuk ke pintu ketujuh itu? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesedihan yang mendalam. Dan ternyata Malaikat Jibril mengangguk, yang berarti memang ada dari umat Nabi Muhammad yang masuk ke neraka melalui pintu ketujuh. Namun, hanya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan dosa besar dan mati sebelum bertobat saja yang akan melewati pintu ketujuh itu. Selama beberapa hari setelah kedatangan Malaikat Jibril itu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara dengan orang lain. Beliau hanya mengurung diri di rumahnya. Beliau hanya keluar rumah kalau ke masjid ketika tiba waktu sholat. Setelah sholat beliau kembali mengurung diri di rumah. Para sahabat yang melihatnya pun juga turut sedih dan meneteskan air mata. Mereka kemudian berkunjung ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan perihal perasaan sedih yang dialami. "Ya Rasulullah, mengapa engkau tampak sangat sedih sekali?" tanya salah seorang sahabat. "Wahai sahabatku, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan menyampaikan wahyu tentang neraka yang memiliki 7 pintu," ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah, adakah salah satu pintu untuk kami semua?" tanya sahabat. Dengan menitikkan air mata, Rasulullah menganggukkan kepala. "Salah satu pintu itu diperuntukkan bagi umatku yang melakukan dosa besar dan mati sebelum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sejenak terdiam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan penuturannya. "Oleh karena itu, janganlah sekali-kali terpengaruh oleh tipu daya iblis, karena ia adalah musuh yang nyata dan akan menjerumuskan ke neraka," lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Dari kisah ini menjelaskan bahwa kita harus tetap selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak menjadi salah satu orang yang masuk dari salah satu pintu neraka tersebut. Cukup sekian dari admin, semoga video ini dapat memberikan kita sedikit penjelasan dan pelajaran buat kita semua. Akhir kata admin menghaturkan buat kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.